Istana Baghdad yang megah dan penuh kemewahan mendadak terasa dingin dan sunyi. Bukan karena cuaca musim dingin, tapi karena sang raja, Harun al-Rashid, kehilangan senyumnya. Sudah hampir 1 bulan lamanya, sang raja tidak pernah tertawa. Ia hanya duduk termenung di singgasana, menatap jauh keluar jendela menara istana. Makanan lezat tak lagi menggugah selera. Musik istana hanya dianggap sebagai gangguan, dan hiburan dari para penari, pelawak, dan penyair istana tak lagi membuatnya bergetar. Setiap pagi, ia hanya berkata, "Hidup ini seperti air sungai yang mengalir, membosankan." Para penasihat mulai panik. Seorang raja yang tidak bahagia bisa menjadi raja yang murung, dan raja murung bisa membawa petaka bagi rakyatnya. Apalagi Baghdad saat itu berada di masa keemasan, tak ada perang, tak ada kelaparan, dan perdagangan maju pesat. Tapi ternyata, damai di luar tidak selalu berarti damai di dalam. Tabib istana yang bijak, Sheikh Al-Faruqi, berkata kepada para menteri, kesehatan jiwa sang raja sedang terganggu. Jika hati tidak gembira, tubuh bisa ikut menderita. Obatnya bukan ramuan, tapi tawa. Lalu dipanggillah para penghibur terbaik dari seantero negeri, tukang sulap dari Basra, penyair dari Damaskus, penari dari Persia, bahkan pelawak legendaris dari Mesir. Namun tak satu pun berhasil. Seorang pelawak bahkan diusir dari istana setelah menceritakan kisah lucu yang membuat seluruh ruangan tertawa, kecuali sang raja yang hanya berkata, "Sudah kudengar lelucon itu sejak aku masih berkumis tipis." Hari-hari berlalu, dan bayangan murung di wajah raja kian dalam. Ia mulai berbicara sendiri di taman, menulis puisi sedih, dan mengeluh pada pohon-pohon seolah mereka mengerti. Mengapa semua terasa hambar? Apakah ini nasib semua raja, hidup di puncak namun kesepian? Akhirnya, pada suatu pagi, sang raja berdiri di balkon istana, yang menghadap ke alun-alun dan mengumumkan, "Wahai rakyat Baghdad, siapa saja yang bisa membuatku tertawa, sungguh-sungguh tertawa dari hati, akan kuberi emas seberat tubuhnya. Namun, jika gagal, ya, pulanglah tanpa dendam." Berita ini menyebar ke pelosok negeri. Pasar-pasar ramai membicarakannya. Seorang lelaki dari pasar Dinar berkata, "Aku akan mencoba dengan lelucon tentang unta dan pedagang sombong." Seorang wanita tua dari desa berkata, sambil tertawa sendiri, "Kata cucuku, raja hanya butuh teman yang bisa diajak bermain dadu dan makan kacang rebus." Namun di sudut Baghdad yang lebih sunyi, seorang lelaki kurus berjanggut tipis tersenyum sendiri sambil memberi makan ayamnya. Ia bukan siapa-siapa, tapi sekaligus dikenal semua orang. Ia adalah Abu Nawas, si gila yang kadang bijak, si pemalas yang kadang jenius. Dan dalam hatinya ia berkata, jika tawa yang ia cari, maka tak perlu unta atau pedang. Cukup ayam dan sedikit bualan. Sementara seluruh kota Baghdad sibuk membicarakan pengumuman sang raja. Di sudut kota yang teduh dan tak tersentuh kemewahan istana, hiduplah seorang lelaki nyentrik yang justru tertawa saat mendengar kabar itu. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang kaya. Ia tinggal di rumah kecil berdinding tanah liat, bersama seekor ayam betina yang selalu mengekor kemanapun ia pergi. Namanya sudah dikenal di seantero negeri, Abu Nawas. Bagi sebagian orang, ia dianggap orang gila. Tapi bagi yang pernah bersentuhan dengan kelicikannya, ia adalah orang paling waras di tengah dunia yang terlalu serius. Abu Nawas sedang duduk santai di pojok pasar sambil berbagi remah roti dengan ayamnya, saat seorang pedagang kurma berkata, "Wahai Abu Nawas, kau sudah dengar? Raja akan memberi emas seberat badanmu, kalau kau bisa membuatnya tertawa." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya mengelus jenggot tipisnya, menatap ayamnya yang sedang mengais tanah. "Aku hanya takut jika raja nanti benar-benar tertawa sampai mati," gumamnya. Orang-orang di pasar tertawa, mengira Abu Nawas sedang melawak. Tapi dalam hati, ia tahu. Ini adalah panggilan takdir. Ia bukan hanya ingin membuat raja tertawa. Ia ingin memberi pelajaran bahwa tawa bisa datang dari hal paling sederhana, bahkan dari seekor ayam.
Keesokan paginya, Abu Nawas bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak mandi, tidak berdandan, tidak membawa alat musik, tidak juga membawa sulap. Ia hanya membawa satu hal, ayam kesayangannya yang ia panggil dengan nama lucu, Siti Ayah. Dalam perjalanan menuju istana, banyak orang menatapnya heran. "Hei Abu, kau mau membuat raja tertawa dengan ayam itu? Harusnya bawa badut, bukan unggas." Abu Nawas menjawab santai, "Siapa tahu ayam ini lebih lucu daripada nasib kita." Sesampainya di gerbang istana, para penjaga langsung menghalanginya. "Kau pikir istana ini kebun binatang? Bawa ayam segala." Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap penjaga dengan senyum santai dan berkata, "Ayam ini bukan sembarang ayam. Ia tahu lebih banyak tentang kehidupan istana daripada kalian." Para penjaga mulai emosi, namun tiba-tiba seorang penasihat istana muncul. Namanya Syekh Barzan, seorang tua bijak yang mengenal betul sepak terjang Abu Nawas. Biarkan dia masuk. Jika semua orang waras gagal menghibur raja, mungkin giliran orang gila yang berhasil. Abu Nawas akhirnya berdiri di ruang singgasana. Lantai marmer berkilau, dinding penuh ukiran emas. Ia berdiri di tengah ruangan besar itu, hanya bersama ayamnya yang gelisah. Raja Harun al-Rasyid duduk seperti biasanya dingin, datar, tanpa ekspresi. Di sekelilingnya para menteri, dayang, pengawal dan pelayan menatap Abu Nawas dengan ragu. Namun ia tidak bicara apa-apa. Ia hanya mendekatkan mulut ke telinga ayamnya dan berbisik panjang seolah sedang merundingkan sesuatu yang sangat serius. Ayam itu hanya memiringkan kepala, lalu menguap. Seketika suasana hening. Raja akhirnya bertanya dengan nada penasaran dan sedikit bingung. "Apa yang kau bisikan ke ayam itu, wahai Abu Nawas?" Dan saat itulah bibit tawa pertama mulai tumbuh di bibir Abu Nawas. Menjelang ledakan kelucuan yang akan mengguncang istana di bab berikutnya. Ruang singgasana istana Baghdad yang megah berubah menjadi senyap. Semua mata tertuju pada sosok aneh yang berdiri santai di tengah ruangan. Abu Nawas, si pemilik segala akal licik, dan ayamnya yang bernama Siti Ayah sang Raja Harun al-Rasyid menyandarkan tubuhnya ke sandaran takhta. Ia memandang heran, nyaris bosan. Tapi ada secercah rasa ingin tahu yang belum pernah muncul dalam berminggu-minggu. Abu Nawas, tanpa rasa takut atau gugup, menundukkan wajahnya ke arah ayamnya dan berbisik. Lama sekali, para penasihat saling pandang. Beberapa pelayan bahkan menahan tawa melihat Abu seperti berdialog serius dengan ayam. Raja akhirnya angkat suara dengan nada malas. "Apa yang kau bisikkan pada ayam itu?" Abu Nawas dengan tenang berdiri tegak dan menjawab, "Hamba meminangnya, tuanku." Ruangan hening, raja mengerutkan kening. "Meminang? Untuk siapa?" Abu Nawas meletakkan tangan di dada dan berkata dramatis, "Untuk Paduka sendiri, tuanku. Hamba melamar ayam ini agar bersedia menjadi permaisuri Paduka." Seketika keheningan itu pecah oleh suara tergagap beberapa pelayan. Beberapa bangsawan menutup mulutnya agar tak tertawa. Tapi raja masih datar. "Kau ingin menjodohkan aku dengan seekor ayam?" tanya raja datar. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu mendesah kecewa. "Sayangnya tuanku, ia menolak." Sang raja mengangkat alis, kini mulai tertarik. "Dan kenapa dia menolak?" Abu Nawas berjongkok, seolah sedang menyampaikan pesan terakhir dari ayam itu. Lalu ia berdiri dan berkata, "Ia bilang, Paduka Raja terlalu tidak setia." Katanya, dulu Paduka tergila-gila pada burung merak, lalu beralih ke kambing Persia. Sekarang baru bertemu ayam kampung pun sudah ingin menikah. Tawa pelan mulai terdengar dari sudut ruangan. Para pengawal saling cubit menahan geli. Abu Nawas melanjutkan, ia juga khawatir jika menjadi permaisuri, maka ayam-ayam lain akan iri. Akan ada gosip di kandang-kandang dan istana bisa berubah menjadi kandang ayam. Akhirnya sang raja tidak tahan.
Suara tawa pecah dari tenggorokannya. Keras, jujur, dan panjang. Suara yang selama berminggu-minggu tidak pernah terdengar. Ia tertawa sampai dadanya terguncang, matanya berair, dan mahkotanya nyaris miring dari kepala. Kau benar-benar gila, Abu Nawas, tapi gila yang menyembuhkan. Para menteri pun ikut tertawa lega. Suasana istana yang suram akhirnya berubah hangat. Abu Nawas tetap berdiri tenang sambil mengusap ayamnya, seperti seorang pahlawan memeluk sahabat perangnya. Raja, setelah puas tertawa, mengangkat tangannya. Wahai pengawal, timbang tubuh Abu Nawas. Beri dia emas seberat badannya, sebagaimana janjiku. Sorak-sorai terdengar. Semua merasa hari itu adalah hari paling membahagiakan sejak lama. Namun belum selesai kejutan hari itu. Abu Nawas melambaikan tangan dan berkata, "Tuanku, hamba tak datang untuk emas." Setelah tawa raja menggema memenuhi singgasana, suasana hati seluruh istana berubah total. Pelayan tampak lebih ringan langkahnya. Para menteri tak lagi berwajah tegang, dan ayam Abu Nawas kini jadi maskot istana. Raja Harun al-Rasyid yang biasanya penuh wibawa, kini tampak seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru. Ia menepuk-nepuk lututnya sambil masih tertawa kecil, lalu berkata lantang, "Abu Nawas, sesuai janjiku, kau berhak atas emas seberat tubuhmu pengawal, timbang dia sekarang juga." Para prajurit langsung bergerak. Mereka menggiring Abu Nawas ke timbangan besar istana yang biasa digunakan untuk menakar upeti dari para pedagang asing. Seorang prajurit bahkan berkata, setengah bercanda, "Wah, kalau dia gemukan sedikit lagi, kita bangkrut." Namun sebelum timbangan mulai bergerak, Abu Nawas mengangkat tangan. "Tunggu tuanku, mohon izinkan hamba menyampaikan sesuatu." Raja mengangguk, masih tersenyum lebar. "Silakan, tapi jangan bilang kau ingin emas 2 kali lipat." Abu Nawas tersenyum kalem. "Justru sebaliknya, hamba tidak menginginkan emas itu." Ruangan mendadak sunyi, para menteri saling melirik. Seorang bendahara bahkan terlihat pucat lega. "Apa maksudmu?" tanya sang raja, kini dengan nada bingung. Abu Nawas membungkuk hormat lalu berkata, "Hamba datang bukan karena mengejar kekayaan, tapi karena melihat raja kami yang kehilangan tawa. Dan kini, setelah melihat tuanku tertawa lepas seperti anak kecil, itu lebih berharga dari segunung emas." Raja terdiam sejenak. Tak ada orang yang pernah menolaknya, apalagi menolak emas. Ia bukan hanya kagum, tapi juga merasa tertampar dengan cara yang elegan. "Tapi, kau pasti punya keinginan. Katakan saja, apapun akan kuberikan." Abu Nawas memandang ayamnya, lalu menatap raja, tersenyum geli dan menjawab, "Kalau boleh, hamba hanya ingin satu hal. Izin untuk pulang tanpa membawa ayam ini." Tawa kembali meledak. Raja nyaris terjatuh dari singgasana karena tertawa terlalu keras. "Kenapa begitu?" tanya sang raja, menahan napas. "Karena sejak melihat Paduka tertawa, ayam ini mulai jatuh cinta. Kali ini bukan hanya raja, seluruh istana terpingkal-pingkal. Bahkan para pengawal yang biasanya kaku ikut tertawa hingga menepuk-nepuk dada mereka." Akhirnya, Raja Harun al-Rasyid memerintahkan agar Abu Nawas diberikan penghormatan khusus bukan dalam bentuk emas, tapi dalam bentuk kebebasan dan kehormatan untuk datang ke istana kapan saja. Karena tawa yang kau bawa bukan sekadar hiburan, tapi pengingat bahwa kadang yang paling berharga bukanlah yang bisa ditimbang, melainkan yang bisa dirasakan. Dan sejak hari itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai si pintar yang licik, tapi juga si bijak yang tahu kapan menolak kemewahan demi keluhuran. Sejak kejadian luar biasa di ruang singgasana, semua orang di istana seolah jatuh cinta pada seekor ayam. Ya, ayam milik Abu Nawas, yang sebelumnya dianggap sebagai hewan kampung biasa mendadak menjadi ikon kerajaan.
Namanya pun berubah dari Siti Ayah menjadi Putri Ayamuna, gelar kehormatan yang diberikan secara spontan oleh Putri Sulung. Raja yang gemas melihat ayam itu mengepakkan sayapnya dengan anggun, atau mungkin hanya kelaparan. Ayamuna kini tinggal di kandang emas mini di taman istana. Setiap pagi, ia dimandikan dengan air mawar oleh dayang istana, dan makanannya tidak lagi biji jagung, melainkan potongan kurma, roti lembut, dan terkadang serpihan daging burung puyuh. Para tamu asing yang berkunjung ke istana pun heran. Di kerajaan kami, ayam tempatnya di piring. Tapi di sini, ayam malah jadi tamu kehormatan. Para menteri tersenyum maklum. Mereka sudah terbiasa dengan segala kebijaksanaan, tak terduga dari raja mereka, yang kini selalu tertawa tiap pagi. Apalagi kalau melihat ayam itu lewat sambil mengibaskan ekornya. Meski ditawari tempat tinggal tetap di istana dengan segala kemewahannya, Abu Nawas menolak halus. Hamba berterima kasih tuanku, tapi dinding istana terlalu mewah untuk ide-ide gila seperti milik hamba. Ia menolak kamar, kekayaan, bahkan kedudukan sebagai penasihat. Tapi sang raja menghormatinya dengan satu hal. Gerbang istana akan selalu terbuka untukmu, Abu Nawas. Kapanpun kau ingin datang, datanglah tanpa ketukan. Abu Nawas pun menjawab dengan gaya khasnya. Kalau suatu hari ayam ini naik takhta, baru hamba akan mempertimbangkan jadi menterinya. Seiring waktu, kisah ini menjadi legenda di Baghdad. Anak-anak menirukan gaya Abu Nawas bicara dengan ayam. Penjual mainan menciptakan boneka Ayamuna. Bahkan, seorang penyair menulis balada berjudul Ketika Ayam Menolak Raja. Namun di balik semua kelucuan itu, tersimpan pelajaran besar. Bahwa kadang hal kecil yang dianggap remeh, seekor ayam atau sebuah lelucon, bisa menjadi kunci untuk menyembuhkan hati, membangkitkan semangat, dan mengingatkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu berbentuk serius. Dan begitu Abu Nawas pergi meninggalkan istana hari itu, ayamnya mengekor seperti biasa. Tapi sebelum melewati gerbang, Ayamuna berhenti sejenak, menoleh ke istana, dan entah disengaja atau tidak, ia berkokok keras sekali. Para penjaga tertawa. Lihat, dia pamit ke rajanya. Raja yang mendengar dari jendela pun tersenyum dan berkata, mungkin benar, tapi jangan heran, kalau suatu hari ayam itu lebih bijak dari separuh menteriku. Dan begitu Abu Nawas dan ayamnya menghilang dari pandangan, tawa raja masih menggema di istana. Tawa yang bukan lagi karena lelucon, tapi karena hati yang kini telah sembuh.